bantahan terdakwa yang didukung bukti objektif berupa data BTS dan dokumentasi kegiatan, permasalahan temporal, dan tidak terbuktinya akibat konkret berupa gagalnya penyidikan menunjukkan kegagalan pembuktian terhadap dakwaan perintangan penyidikan. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi mengenai pelanggaran due process of law dalam konteks dakwaan perintangan penyidikan, penasihat hukum mendalilkan bahwa pemrosesan perkara perintangan penyidikan melanggar due process of law dengan setidaknya 9 pelanggaran prosedural yang mencederai hak-hak fundamental terdakwa, termasuk penetapan terdakwa sebagai tersangka tanpa dipanggil dan periksa sebagai calon tersangka terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU Romawi 12 2014 penyadapan ilegal, integritas file CDR yang diragukan, konflik kepentingan saksi penyidik, dan penggeledahan tanpa surat perintah yang sah yang kesemuanya melemahkan legitimasi dakwaan perintahan penyidikan. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi ini majelis hakim mempertimbangkan meskipun pelanggaran prosedural seperti penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka, penyadapan sebelum surat perintah penyelidikan, dan penggeledahan tanpa surat perintah yang sah merupakan domain pra-peradilan yang terpisah dari pembuktian perkara pokok, namun hal tersebut berpengaruh terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan dan menimbulkan keraguan yang reasonable dalam mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur-unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor sehingga memperkuat penerapan azas in dubio pro reo. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi mengenai keabsahan alat bukti dalam konteks dakwaan perintangan penyidikan, penasihat hukum mendalilkan bahwa alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana perintangan penyidikan tidak memenuhi syarat formil dan material sebagai alat bukti yang sah, termasuk rekaman hasil penyadapan yang dilakukan sebelum diterbitkannya surat perintah penyelidikan, file CDR yang tidak dapat langsung dari operator melainkan berasal dari flash disk yang tidak jelas asal-usulnya, alat bukti dari penggeledahan ilegal terhadap Kusnadi, dan keterangan saksi penyidik yang memiliki konflik kepentingan, sehingga seluruh alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian tindak pidana perintangan penyidikan. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi ini majelis hakim sependapat bahwa terdapat permasalahan serius dalam keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perintangan penyidikan, khususnya rekaman penyadapan yang dilakukan sebelum ada unsur yang sah, sebelum ada dasar hukum yang sah, file CDR yang tidak melalui chain of custody yang proper dan tidak diuji secara digital forensik, serta alat bukti dari penggeledahan ilegal, di mana semua ini menceridai prinsip Fate of the Poisonous Tree dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian dakwaan perintangan penyidikan. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya telah menyampaikan bantahan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa dengan poin-poin argumentasi yang bertujuan mempertahankan dakwaan perintangan penyidikan, sehingga majelis perlu memberikan tanggapan yang berimbang dan komprehensif terhadap seluruh argumentasi tersebut. Menimbang bahwa terhadap replik JPU yang secara tegas menolak seluruh pembelaan Hasto Kristianto dan menyatakan bahwa semua bukti yang disajikan adalah fakta hukum yang benar bukan rekayasa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sikap menolak secara total tanpa analisis mendalam terhadap argumentasi pembelaan justru menunjukkan pendekatan yang tidak objektif dalam sistem peradilan pidana yang menganut azas audit el alteram partem, di mana setiap argumentasi harus dinilai berdasarkan merit dan substansinya, bukan ditolak secara a priori. Menimbang bahwa terhadap dalil JPU mengenai komunikasi WhatsApp, kok bisa seperti itu? Pada tanggal 8 Januari 2020, majelis mempertimbangkan bahwa konteks dakwaan perintangan penyidikan pasal 21, komunikasi tersebut justru menunjukkan terdakwa kaget dan tidak mengetahui perkembangan di KPU, berbeda dengan seseorang yang aktif mengkoordinasi suap yang seharusnya sudah mengantisipasi penolakan tersebut, dan komunikasi tersebut berkaitan dengan proses administrasi di KPU terkait upaya pergantian anggota DPR berdasarkan fatwa MA, bukan dengan upaya menghalangi penyidikan, dan pada saat komunikasi tersebut berlangsung belum ada proses penyidikan yang sah terhadap Harun Masiku.
Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai korelasi langsung antara pemberitaan penangkapan dengan perintah perendaman HP, majelis tidak sependapat karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dianalisis sebelumnya, terdakwa pada waktu tersebut sedang berada di Kompas untuk kegiatan resmi dan tidak terbukti memberikan perintah apapun kepada Nur Hasan, sebagaimana dikonfirmasi oleh saksi Nur Hasan sendiri yang menyatakan tidak pernah menerima perintah dari terdakwa dan dipaksa oleh dua orang berpakaian tegap. Menimbang bahwa argumentasi JPU tentang kesadaran Hasto akan risiko hukum tidak didukung bukti yang kuat dan justru bertentangan dengan sikap kooperatif terdakwa yang menjadi tahanan tercepat masuk rutan KPK. Datang memenuhi panggilan sebagai saksi tanggal 10 Juni 2004 dan menyerahkan diri dengan sukarela setelah ditetapkan sebagai tersangka yang menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk menghindari dari proses hukum. Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai penyebutan Bapak dalam komunikasi, majelis tetap mempertimbangkan argumentasi pledoi penasihat hukum yang menyatakan ada 28 orang laki-laki pengurus DPP dan 54 staf laki-laki di sekretariat yang berpotensi disebut Bapak lebih reasonable daripada asumsi JPU karena dalam organisasi besar seperti DPP PDIP dengan struktur hierarki yang kompleks, sebutan Bapak merupakan hal yang umum dan tidak otomatis merujuk pada satu orang tentu tanpa konteks yang lebih spesifik. Menimbang bahwa terhadap argumen JPU tentang upaya perintangan berlanjut hingga Juni 2024, majelis hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, perbuatan pada tanggal 6 Juni 2024 merupakan manifestasi dari azas nemo tenetur seipsun acquisere. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberatkan saksian yang dapat merugikan dirinya sendiri, di mana terdakwa berhak melindungi dirinya dari memberikan bukti yang dapat memberatkan diri sendiri, mengingat terdakwa dipanggil sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku. Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai keabsahan call detail record atau CDR, majelis mempertimbangkan bahwa meskipun JPU menyatakan data diperoleh secara sah dari Telkomsel, namun pledoi penasihat hukum telah menunjukkan bahwa file CDR tidak didapatkan langsung dari operator melainkan berasal dari flash disk yang tidak jelas asal-usulnya, telah diolah dalam format Excel yang berisiko dimanipulasi dan tidak pernah dilakukan pengujian digital forensik yang proper sebagaimana seharusnya dilakukan. Menimbang bahwa konteks dakwaan perintangan penyidikan, bantahan JPU terhadap seluruh dalil pledoi tidak berhasil mengatasi permasalahan fundamental yang telah diidentifikasi majelis, yakni permasalahan temporal, di mana pada tanggal 8 Januari 2020 Harun Masiku belum berstatus tersangka dan berlangsung adalah tahap penyelidikan yang tidak tercakup dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa JPU dalam repliknya tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan temporal ini yang merupakan isu fundamental dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, di mana pembentuk undang-undang secara sengaja membatasi ruang lingkup pasal tersebut hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa mencakup penyelidikan. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya di persidangan serta dalam pledoi pembelaannya telah memberikan bantahan yang tegas dan sistematis terhadap seluruh dakwaan dengan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak pernah melakukan intimidasi, ancaman atau tekanan terhadap saksi-saksi manapun dalam perkara ini, tidak pernah menghalangi atau melarang Kusnadi maupun Nur Hasan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik, dan tidak pernah mencampuri, mempengaruhi atau mengarahkan apa yang harus diterangkan oleh para saksi dalam pemeriksaan. Menimbang bahwa terdakwa membantah tuduhan menyuruh Harun Masiku merendam telepon genggam melalui Nur Hasan, karena pada saat pemberitaan OTT KPK muncul di media online pukul 17.39 sampai 17.14 WIB tanggal 8 Januari 2020, terdakwa sedang berada di Menara Kompas bersama Jarod Saiful Hidayat dan Komarudin Watubun untuk pemaparan materi Rakernas PDI Perjuangan hingga sekitar pukul
20 WIB dan terdakwa tidak memiliki nomor telepon Nur Hasan serta tidak pernah menghubunginya yang dikonfirmasi oleh kesaksian Nur Hasan sendiri. Menimbang bahwa terdakwa menegaskan yang memerintahkan Nur Hasan adalah 2 orang berbadan tegap seperti anggota sebagaimana kesaksian Nur Hasan dan bukan terdakwa, dan penggunaan kata bapak dalam pencakapan tidak dapat diasumsikan hanya dengan terdakwa mengingat ada 8 orang laki-laki pengurus DPP dan 5 staf laki-laki di sekretariat yang berpotensi disebut dengan sebutan tersebut. Menimbang bahwa terdakwa memberikan bukti data BTS handphone yang menunjukkan pergerakan terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 jam 14.58, WIB di majalah SWA jam 16.11 bergerak menuju Menara Kompas, jam 17.06 sampai 17.45 di sekitar Menara Kompas, dan 17.58 nomor tidak aktif bukan karena dimatikan melainkan kemungkinan baterai habis, serta menyatakan bahwa acara di Menara Kompas mengalami kemoloran karena Jarod Saiful Hidayat dan Komarudin Batubun datang terlambat sehingga terdakwa berada di lokasi tersebut hingga pukul 20.30. Menimbang bahwa terdakwa membantah memerintahkan Kusnadi menenggelamkan telepon genggam karena HP si Rezeki Astomo adalah HP kesekretariatan untuk keperluan operasional bukan milik terdakwa, dan percakapan WhatsApp yang itu ditenggelamkan saja merujuk pada pakaian untuk ritual di Pantai Indah Kapuk, bukan tentang HP yang dibuktikan dengan fakta HP tersebut masih ada dan disita KPK. Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa mengenai perbuatan 8 Januari 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bantahan tersebut didukung oleh bukti objek beserta data TPS yang menunjukkan posisi terdakwa, dokumentasi kegiatan di majalah SWA dan Menara Kompas, serta keterangan saksi penyidik Ari Budiarjo yang tidak melihat terdakwa di PTEK, dan bantahan terdakwa juga diperkuat oleh keterangan saksi Nur Hasan yang menyatakan dipaksa 2 orang yang bertekad untuk mengguyur Masku dan secara tegas menyatakan tidak pernah menerima perintah dari terdakwa, serta keterangan saksi Kusnadi yang juga menyatakan tidak pernah menerima perintah dari terdakwa. Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa mengenai perbuatan 6 Juni 2024, majelis mempertimbangkan bahwa meskipun terhadap komunikasi WhatsApp yang dianalisis oleh ahli linguistik, namun bantahan terdakwa tentang tradisi melarung dan kepemilikan handphone oleh sekretariat serta fakta bahwa handphone tetap dapat disita menunjukkan tidak ada niat untuk menghilangkan barang bukti, dan lebih fundamental lagi perbuatan pada tanggal 6 Juni 2024 merupakan upaya terdakwa untuk melindungi diri sendiri dari kemungkinan memberikan bukti yang dapat memberatkan dirinya mengingat terdakwa pada saat itu dipanggil sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku. Menimbang bahwa dalam menilai alat bukti yang diajukan penuntut umum, khususnya keterangan saksi Nur Hasan dan Kusnadi, majelis harus mempertimbangkan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf J KUHP yang mewajibkan hakim untuk dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, di mana fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi Nur Hasan adalah security di DPP PDIP dan saksi Kusnadi adalah staf kesekretariatan yang bertugas mendampingi terdakwa, sehingga terdapat potensi konflik kepentingan dan ketidakbebasan dalam memberikan keterangan. Menimbang bahwa keterangan saksi Kusnadi, saksi Nur Hasan dan Kusnadi yang tidak konsen dan cenderung menguntungkan terdakwa menunjukkan adanya alasan tertentu yang mungkin mempengaruhi objektivitas saksian mereka. Terlebih lagi bantahan terdakwa diperkuat oleh konsistensi keterangan saksi, di mana saksi Nur Hasan menyatakan dipaksa oleh 2 orang yang berparakan tegap dan tidak menerima perintah dari terdakwa. Saksi Kusnadi juga menyatakan tidak menerima perintah terdakwa, dan saksi penyidik Ari Budiarjo tidak melihat terdakwa di PTIK, sehingga ketidakkonsistenan ini memperkuat bantahan terdakwa dan menimbulkan keraguan terhadap konstruksi dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah in dubio pro reo, dalam keraguan menguntungkan terdakwa, sebagaimana tercermin dalam azas praduga tidak bersalah yang dijamin oleh pasal 28D Undang-Undang 45 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga apabila terhadap keraguan yang reasonable terhadap penafsiran alat bukti atau penerapan ketentuan pidana, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk menguntungkan terdakwa. Menimbang bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas akusatorial, beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui keraguan yang wajar atau beyond reasonable
terdakwa, di mana terhadap dakwaan ke-1 mengenai perintangan penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntut umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya secara meyakinkan, mengingat penjelasan dan bantahan yang disampaikan terdakwa cukup masuk akal, sehingga menimbulkan keraguan yang wajar. Terlebih lagi sikap terdakwa selama persidangan yang kooperatif adil dalam persidangan. Setiap persidangan memberikan keterangan yang secara terbuka dan tidak menunjukkan upaya menghalangi jalan persidangan, tidak konsisten dengan tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan menghalangi atau meringangi proses penegakan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan analisis komprehensif terhadap seluruh unsur delik, konstruksi dakwaan, keterangan para ahli, bantahan terdakwa yang didukung bukti objektif, dan keabsahan alat bukti dapat disimpulkan. Pertama, meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi pada terdakwa Hasto Kristianto sebagai individu yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, namun unsur kedua yang merupakan unsur inti dari delik tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Kedua, unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi, tidak terbukti dengan pertimbangan tidak ada bukti komplit HP yang direndam atau ditenggelamkan sebagaimana dikonfirmasi ahli forensik penyidikan yang tidak pernah memeriksa HP dalam keadaan terendam air. Tidak terbukti adanya kegagalan penyidikan karena faktanya KPK tetap dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Bantahan terdakwa didukung oleh bukti objek berupa data BTS, kesaksian Nur Hasan yang menyatakan dipaksa oleh 2 orang tak dikenal, dan kesaksian Arief Budiarjo yang tidak melihat terdakwa di PTIK. Pada tanggal 8 Januari 2020, 18-19 bis masih berlangsung tahap penyelidikan, sedangkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor hanya mengatur tentang penyidikan bukan penyelidikan. Harun Masiku belum berstatus tersangka pada saat perbuatan tanggal 8 Januari 2020, baru ditetapkan tersangka pada tanggal 9 Januari 2020. Untuk perbuatan tanggal 6 Juni 2024 berlaku azas nemo teneor se ipsum accusare, di mana seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan. Ketiga, berdasarkan pendapat ahli Khairul Huda SH MSI dan Dr. Masud Ali, pasal 21 merupakan delik material yang mensyaratkan akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang mana akibat konkret tersebut tidak terbukti dalam perkara ini. Keempat, upaya-upaya yang dilakukan terdakwa justru bersifat formal dan terbuka berdasarkan putusan Judicial Review MA nomor 57P HUM 2019 dan Fatwa MA tanggal 23 September 2019 serta dilakukan berdasarkan keputusan organisasi melalui rapat pleno DPP PDIP bukan inisiatif pribadi. Kelima, sikap kooperatif terdakwa yang menjadi tahanan tercepat masuk rutan KPK, memenuhi panggilan sebagai saksi dan menyerahkan diri dengan sukarela menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk menghindari dalam proses hukum. Keenam, konstruksi pasal 65 ayat 1 KUHP tidak dapat diterapkan karena tidak ada kejahatan yang terbukti. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan seluruh uraian pertimbangan jasa penuntut umum dalam tuntutan dengan alasan hukum yang mendasar, yakni bahwa perbuatan pada tanggal 8 Januari tidak dapat dikualifikasikan sebagai mencegah penyidikan karena tidak ada proses penyidikan sah pada saat itu dan objek perbuatan Harun Masiku belum berstatus tersangka, serta yang sedang berlangsung adalah tahap penyelidikan yang tidak tercakup dalam ruang lingkup pasal 21. Menimbang bahwa perbuatan tanggal 6 Juni tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 21 karena merupakan manifestasi dari azas nemo tenetur si ipsum accusare yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana yang kredibel, pasal 21 Undang-Undang Tipikor merupakan delik material yang mensyaratkan akibat konkret gagalnya penyidikan namun tidak terbukti adanya akibat tersebut dalam perkara ini. Menimbang bahwa penerapan pasal 651 menjadi tidak relevan karena tidak terdapat beberapa kejahatan yang dapat dikebukan. Menimbang bahwa
Bantahan terdakwa yang didukung oleh bukti telah menimbulkan keraguan yang reasonable sehingga harus diterapkan azas in dubio pro reo. Menimbang bahwa penegakan hukum pidana harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada penafsiran atau penerapan ketentuan pidana yang mengabaikan hak-hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang 45, undang-undang dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, karena hal tersebut akan merusak integritas dan kredibilitas sistem pidana itu sendiri serta bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP, jika dakwaan tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 21 Tipikor Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Tes, dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena